Kalau sebelumnya itu saya membahas tentang kegagalan dalam beternak ayam kampung, kali ini itu saya mau membagikan tips bagaimana sih supaya kita itu sukses ternak ayam kampung. Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, pembahasan kita di konten kali ini itu kita mau membahas dan bersharing tentang rahasia sukses bisnis ternak ayam kampung. Sebagaimana yang sebelumnya itu kan saya sudah membuat konten apa-apa saja faktor kegagalan jikalau kita beternak ayam kampung. Jadi rasanya tidak berimbang jikalau saya juga tidak memaparkan apa saja sih yang membuat kita itu bisa sukses dalam beternak ayam kampung. Dari sudut kacamata bisnis, ternak ayam kampung menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik untuk kita tekuni. Banyak tentu alasan yang membuat kenapa kita memilih untuk beternak ayam kampung. Itu salah satunya adalah membudidayakan ayam kampung itu dirasa cukup mudah dibandingkan dengan ternak ayam broiler. Apalagi yang perlu kita perhatikan dari ayam kampung ini sendiri kan, harganya itu kan kita ketahui kalau harga ayam kampung itu harga jualnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ayam broiler atau ayam putih Eropa ya. Apalagi kalau penjualan ayam kampung ini kan harganya itu cenderung lebih stabil dibandingkan ayam broiler Eropa yang harganya itu sering berubah-ubah ya. Namun ada cara ya supaya kita itu bisa sukses dalam beternak ayam kampung. Di sini akan saya bongkar rahasia bagaimana sukses ternak ayam kampung menurut pengalaman yang pernah saya jalani. Jadi yang pertama itu yang perlu Anda lakukan sebelum Anda beternak ayam kampung itu diperlukan informasi serta pengetahuan yang cukup sehingga nanti usaha yang Anda jalani bisa mencapai kesuksesan. Karena ilmu itu kan penting ya, tidak terkecuali di bisnis ternak ayam kampung ini. Jangan sampai nanti kita sedang memulai bisnis, di tengah jalan itu Anda kebingungan dan tidak mampu menguasai teknik beternak yang baik, sehingga hasilnya tidak akan bisa optimal dan ini sangat mengancam bagi keberlangsungan bisnis ternak ayam kampung. Jadi yang pertama itu Anda perlu mempelajari ilmunya ya. Bagaimana sih teknik ayam kampung yang baik, dari mulai proses pembibitan, perawatan, hingga proses pengembangbiakan harus Anda kuasai dengan baik. Anda pun bisa mencari informasi tersebut di berbagai media online, buku, majalah, atau website-website pertanian atau peternakan yang banyak di Google atau di YouTube ya. Selain dari belajar seperti itu, ada cara lain sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu bagaimana sih teknik peternakan ayam kampung. Itu Anda menjalin komunikasi dengan para senior atau orang yang lebih dahulu sudah berkecimpung di bidang ternak ayam kampung. Jadi Anda itu bisa bertukar pikiran tentang pengalaman orang tersebut selama beternak ayam kampung. Anda juga bisa mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan budidaya ayam kampung. Biasanya itu dari instansi yang berkait ya, seperti Dinas Pertanian maupun
dinas peternakan ya, biasanya mereka ada itu membuat training atau latihan untuk para pemula yang ingin melakukan ternak ayam kampung. Lalu yang kedua itu perhatikan persyaratan beternak ayam. Karena kan sejak zaman dahulu kala petani kita itu sudah melakukan ternak ayam kampung dengan sistem umbaran. Namun ternyata pola pemeliharaan umbaran ini dianggap kurang efisien untuk dijalankan di masa sekarang, karena pemeliharaan ala kadarnya seperti saya bilang, kalau Anda melakukan sesuatu itu setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Jadi kalau Anda melakukan ternak ayam kampung ala kadarnya, hasilnya juga ya ala kadarnya ya. Seperti contohnya apabila beternak ayam kampung secara tradisional atau umbaran, Anda itu akan membutuhkan waktu hampir 6 bulan hanya untuk mencapai bobot 1 kilo. Oke lah, biaya pakan murah, waktu itu kan uang ya guys. Jadi kalau bayangkan kalau dalam setahun itu Anda hanya bisa punya 2 periode, karena setiap untuk mencapai bobot 1 kilo itu Anda butuh 6 bulan. Jadi setahun itu cuma 2 kali panen. Jadi ya ini kan sebenarnya kan untuk usaha ya. Jadi waktu itu uang, jadi itu memang sangat berperan penting. Sedangkan kalau kita itu beternak secara intensif, kita itu hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk mendapatkan ayam pedaging yang siap jual. Jadi jika ingin memulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya Anda itu memang betul memperhatikan persyaratan lokasi serta budidaya yang sesuai standar peternakan. Apabila kondisi peternakan baik, maka hasilnya juga akan baik. Lalu yang langkah yang ketiga yaitu fokus menentukan arah usaha. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu sedari awal Anda itu menentukan arah. Anda itu mau beternak ayam kampung itu mau di pedaging atau di petelur. Karena kan nanti awalnya kan Anda akan memelihara DOC ya, atau bibit ayam kampung. Jadi kan Anda harus memilih yang mana dia cocok untuk pedaging, yang mana dia cocok untuk dijadikan petelur, sehingga hasil ternak nantinya bisa optimal. Kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak kita adalah kurang fokus dalam memilih jenis usaha. Kebanyakan dari peternak itu lebih memilih kedua-duanya tanpa memisahkan bibit ayam kampung atau yang sesuai dengan tipe perkembangan ya. Karena kan ada memang itu jenis ayam kampung yang dia final stock, biasanya itu dijual oleh PT ya. Jadi kalau final stock itu tidak cocok dia dijadikan untuk indukan karena dia udah final ya. Jadi kalau Anda itu memilih untuk indukan, cari yang parent stock. Dan biasanya itu dari BPTP, Balitnak ataupun para peternak skala rumahan yang memiliki indukan parent stock. Jadi dia cocok untuk dijadikan indukan ya, karena kalau Anda beli dari PT itu pasti final stock. Kalau udah final stock itu tidak bisa dijadikan indukan. Lalu langkah yang keempat itu mulailah dari tahapan yang termudah bagi para pemula yang ingin beternak ayam kampung. Jadi bagi Anda yang mau memulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya menggunakan tahapan termudah dalam memulai peternakannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan dari segi investasi dan pendanaan. Jadi Anda itu bisa memulai dengan dari membeli DOC yang memang untuk dijadikan indukan ya. Jadi kita itu tahu historinya dari awal, mulai kita pelihara sampai nanti fase menelur. Lalu langkah yang kelima yaitu pelajari waktu untuk memulai beternak. Kenapa? Karena dalam memulai beternak ayam kampung itu para calon peternak atau bakal peternak itu harus mempertimbangkan keadaan musim. Karena apa? Karena bisa berpengaruh terhadap hasil ternak.
saya itu menyarankan untuk para pemula, bermulailah di waktu musim kemarau atau musim panas ya. Karena pada musim tersebut kita itu akan lebih mudah dalam proses pemeliharaan, berbeda dengan pada waktu musim hujan, di mana di situ paling banyak timbul masalah. Jadi Anda tidak mau memulai beternak itu pada musim hujan, karena kendala yang ada pada musim hujan itu lebih banyak dibandingkan kendala pada musim kemarau ya. Contohnya pada musim kemarau Anda itu bisa lebih mudah dalam memelihara DOC pada malam hari karena cuacanya kan cukup mendukung. Namun jika Anda dilakukan pada musim penghujan, pemeliharaan DOC itu akan lebih repot karena pada musim hujan itu kan kelembapan lebih tinggi dan cuaca juga lebih dingin. Apalagi di situ musim pancaroba, penyakit itu, virus itu banyak berkembang biak karena faktor hujan yang terus-menerus dan keadaan cuaca yang lembab. Lalu langkah yang keenam itu supaya Anda bisa sukses dalam beternak ayam kampung, itu yang perlu Anda perhatikan yaitu perlengkapan ternak dan juga manajemen pemeliharaan. Anda itu perlu memperhatikan kelengkapan peralatan serta melakukan manajemen pemeliharaan yang sesuai standar ya, bukan asal-asal, bukan yang ala kadar. Pastikan berbagai kebutuhan ternak itu sudah mencukupi dalam hal jumlah serta kualitas. Yang sering peternak itu lupakan itu modal ya. Usahakan Anda juga memiliki modal yang cukup. Misalkan Anda mau pelihara ayam 100 ekor, usahakan dana, misalkan Anda mau bikin pedaging ya, itu 3 bulan. 3 bulan itu kurang lebih butuh 5-6 sak ya. Setiap daerah itu kan berbeda-beda harganya. Jadi usahakan Anda itu sudah punya modal ya untuk mencukupi pembelian pakan ayam dari usia 0 hari sampai dengan panen. Karena apa? Karena kalau nanti Anda tidak punya modal di awal, itu akan susah di pertengahannya ya untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam tersebut. Juga masalah perlengkapan ya. Jadi usahakan segala sesuatunya itu memang sudah tersedia dari mulai modal hingga perlengkapan yang dibutuhkan kandang. Lalu yang selalu saya tekankan itu jagalah kebersihan kandang, karena kebersihan kandang ayam itu nomor 1 dalam beternak ayam kampung. Pastikan juga tempat pakan dan tempat minum itu sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara. Bersihkan kandang juga peralatannya, tidak terkecuali tempat pakan dan tempat minum yang sudah kotor ya. Makanya saya itu sangat menyayangkan sekali, banyak sekali orang yang padahal ini dia udah peternak yang lama ya, ibaratnya sudah senior, bikin konten, ya ampun tempat pakannya itu guys, tempat minumnya letak berlumut. Jadi kayak mana ya kita mau kasih contoh sama para peternak pemula ini kalau kita selaku pembuat konten ini tidak memberikan contoh. Peralatan itu memang harus dicuci ya, dibersihkan, mau itu tempat minum ataupun tempat pakan ya. Juga itu kan termasuk dengan kandang. Kandang itu juga penting Anda siapkan. Makanya tadi di poin keberapa itu yang saya sebutkan, kandang juga harus sudah diselesaikan, yaitu kan Anda tadi menentukan arah Anda itu mau di pedaging atau di petelur. Jadi kalau misalkan Anda memang mau bisnis pedaging, Anda sudah selesaikan atau sudah siapkan kandang untuk pedaging, mau itu model postal ataupun model panggung, itu bebas ya. Tapi yang pasti kalau untuk pedaging itu Anda butuh 2 macam ya. Yang pertama itu untuk masa brooding, yaitu box untuk DOC yang berusia 0 sampai 30 hari yang masih butuh pemanas, itu yang pertama. Dan selanjutnya itu kandang pembesaran ya. Jadi kalau untuk pedaging Anda harus menyiapkan 2 macam kandang. Kandang untuk brooding,
kandang untuk pembesaran. Dan jika Anda ingin melanjutkan ke petelur, Anda juga harus sudah sediakan tempat atau kandang untuk ayam petelur nantinya ya. Usahakan juga di box DOC itu disediakan lampu emergency ya guys ya. Makanya saya juga bingung kalau ada yang bilang pada masa brooding itu lampu itu bisa dimatikan. Itu sebenarnya salah ya. Karena apa? Kalau DOC itu dia masih belum bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi dia kalau lampu itu mati itu pasti dia bertumpuk. Kalau sudah bertumpuk itu biasanya menyebabkan kematian. Jadi usahakan kalau Anda itu punya kandang DOC dikasih lampu emergency supaya kalau mati lampu ayamnya itu tidak bertumpuk ya, karena terkejut dan karena gelap itu tadi ya. Karena masih riskan memang pada usia di bawah 1 bulan ini kalau lampu itu mati ya di kandang pemanas. Hal lain yang perlu diperhatikan juga dalam beternak ayam kampung yaitu manajemen pemeliharaan yang baik. Jadi aturlah waktu dalam pemeliharaan ternak, mulai dari perawatan kandang, pemberian pakan yang rutin sesuai waktu, pemberian vaksin, dan juga biosecurity seperti penyemprotan disinfektan atau membatasi lalu lintas orang yang masuk ke kandang kita ya. Buatlah catatan pada masing-masing periode beternak untuk dijadikan bahan evaluasi. Jangan jangan malas membuat catatan. Karena kita kan manusia sifatnya suka lupa. Jadi catatan ini tadi bisa mengingatkan kita supaya kita tahu di mana salahnya dan apa saja yang perlu kita evaluasi ke depannya. Jadi itu ya poin-poin yang bisa saya sampaikan sebagai rahasia atau kunci supaya kita itu bisa sukses di bisnis ternak ayam kampung. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi calon peternak atau bakal peternak yang ingin memulai usaha ayam kampung. Jika video saya dianggap bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman ataupun saudara melalui jejaring sosial milik Anda. Jangan lupa terus dukung Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet Citra Siregar. Assalamualaikum.